Bab 3105. Semakin berani. Semua orang berkeringat melihat fase penilaian Eric Kin. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata Eric Kin memiliki jiwa kedua. Ternyata masih ada perubahan yang tidak terduga dalam suatu masalah. Ini memengaruhi persepsi semua orang tentang Eric Kin. Perlu diketahui bahwa jiwa kedua tidak mudah dibentuk. Seperti latihan tubuh cloning pada umumnya, kita perlu secara sadar mengolah pembagian jiwa pada saat mulai kultivasi. Selain harus menguasai kekuatan Reiki dan kerohanian, itu juga akan memakan banyak energi. Selanjutnya, pembagian jiwa akan tumbuh bersama dengan jiwa utama, juga merupakan hasil dari kultivasi gabungan. Pada umumnya, tidak ada yang akan memilih untuk melatih pembagian jiwa kedua sebelum mengetahui seberapa jauh bisa berkultivasi. Selain itu, ketika ingin menerima beberapa metode rahasia untuk menumbuhkan pembagian jiwa, metode rahasia sulit ditemukan, jadi sumber daya yang digunakan pun sangat besar. Karena itu, orang yang memiliki pembagian jiwa sangatlah sedikit, meski ada banyak master di dunia ini. Pada saat itu, Eric Kin melewati ujian hidup mati dan mempertaruhkan nyawanya sebelum akhirnya menyempurnakan pembagian jiwa ini. Semua orang kaget sekaligus merasa lega ketika melihat tubuh cloning muncul. Adanya fase penilaian pembagian jiwa seharusnya akan menjadi hal yang mudah untuk melawan beberapa guntur. Teman seiman memiliki bantuan dari pembagian jiwa, jadi dia pasti bisa melewati hukuman langit, kata Tuan Chen sambil tersenyum. Sudah aman untuk melewati hukuman langit, tetapi jangan lupa, apa yang diinginkan Kak Kin pasti bukan hanya berhasil dalam fase penilaian, kata si kultivator botak dengan serius. Benar, jika hanya ingin melewati 3 jalur hukuman langit, meski kultivasi bisa menembus 1 penurunan fase penilaian, tetapi itu juga akan kehilangan masa depan. Ekspresi Tuan Chen sedikit berubah. Setelah menyadari bahwa Eric Kin bisa bertahan, mereka langsung memikirkan hal lain. Pada fase penilaian, hukuman langit pertama memiliki 9 jalur. Jika berhasil di 3 fase penilaian pertama, maka dapat menerobos ke kultivasi 1 penurunan. Namun, hukuman langit dalam fase penilaian tidaklah sesederhana itu. Selanjutnya akan ada 6 jalur hukuman langit, yang merupakan ujian sesungguhnya. Ini juga berarti pergerakan langit sedang menguji batas ketahanan para kultivator. Hukuman langit adalah malapetaka hidup dan mati, juga merupakan peluang. Setelah kultivator berhasil dalam fase penilaian, akan ada pahala untuk meningkatkan kekuatan tubuh Taois kultivator. Jika ke-6 jalur ini dapat dilalui, maka kultivator bisa sepenuhnya mendapatkan pahala pergerakan langit. Kultivasi juga akan meningkat sesuai dengan itu, tetapi tidak akan menembus 1 penurunan fase penilaian. Dalam sebulan, akan ada hukuman langit kedua, dan bahkan hukuman langit ketiga. Satu demi satu hukuman langit berikutnya akan lebih berbahaya, tetapi manfaatnya juga akan meningkat. Karena itu, sama halnya dengan 1 penurunan fase penilaian, meski berhasil melewati 3 jalur guntur dan 3 kali hukuman langit, tetapi itu akan memberikan hasil yang berbeda. Setiap kultivator tidak mungkin berulang kali memperoleh pahala pergerakan langit dalam seumur hidupnya, jadi kultivator yang memperoleh 3 kali pahala pergerakan langit sangat jauh berbeda dengan yang baru saja berhasil di fase penilaian. Selain itu, ini juga akan memberi jarak dalam terobosan tindak lanjut kultivator. Ini adalah asal mula pembagian 9 bintang dari hukuman langit. Namun, kultivator fase penilaian bintang 3 yang berhasil melewati hukuman langit pertama, juga merupakan kultivator terlemah. Kultivator 1 penurunan yang dibunuh Eric Kin sebelumnya dengan lambaian tangan, kemungkinan adalah kultivator semacam ini. Selama kultivator bintang 3 selamat dari hukuman penurunan fisik,
mereka tidak akan pernah bisa bertahan dari hukuman penurunan umur di tingkat yang lebih tinggi, juga tidak akan mampu menerobos ketiga penurunan fase penilaian. Dengan kata lain, masa depan kultivator telah terkunci. Jika Eric Kin hanya mengandalkan pembagian jiwa untuk bertahan dari 3 guntur pertama, maka masa depannya pun akan hilang. Meskipun jiwa ini dapat membantu teman seiman, tetapi ia hanya memiliki kekuatan kemelekatan jiwa, tanpa fisik yang nyata, ia tidak mungkin bisa menghubungkan 6 guntur berikutnya secara paksa. Gumam si kultivator botak. Di pulau itu, pembagian jiwa kedua juga memusnahkan guntur ketiga. Tubuhnya sedikit gemetar setelah pembagian jiwa ini diterjang guntur. Seperti yang dikatakan si kultivator botak, bahwa terlalu sulit untuk bertahan dari semua guntur dengan mengandalkan kekuatan jiwa dewa. Eric Kin pun mengerti dengan semua ini. Karena itu, meskipun tubuhnya masih lemah, dia tetap mengangkat lengannya dengan paksa dan memasukkan sejumlah energi kehidupan ke dalam mulutnya. Energi kehidupan yang murni dapat langsung ditelan oleh semua jiwa tanpa pemurnian, termasuk para kultivator. Setelah masuk ke dalam mulut, energi kehidupan menyebar seketika dan mulai bereaksi. Di bawah aksi energi kehidupan, luka pada kulit sembuh di kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, tulang yang patah serta meridian di tubuh terus-menerus terhubung dan dibentuk ulang. Perlahan-lahan, luka Eric Kin pun terus pulih dengan sempurna. Tepat setelah jiwa kedua menangkap guntur ketiga, Eric Kin tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, ia menarik kembali pembagian jiwa yang lemah ke laut kesadaran. Eric Kin melihat malapetaka guntur yang terkumpul di langit dan terbang perlahan ke sana. Ini, teman seiman terluka parah, apa ia perlu memaksakan diri untuk melewati fase penilaian? Melihat ini, semua orang tercengang dan sulit percaya dengan tindakannya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan sanggup untuk bangkit bila dalam kondisi terluka parah, tetapi sekarang Eric Kin tidak hanya terbang, tetapi juga akan melanjutkan ke fase penilaian. Boom! Guntur keempat tiba-tiba jatuh. Eric Kin melawan malapetaka guntur dengan pedang Kingtong. Alhasil, guntur raksasa ini pun terpotong menjadi 2 bagian oleh pedang tajam itu, tetapi pedang Kingtong yang dipegangnya pun terlepas, melewati langit dan menancap ke tanah. Semua orang semakin khawatir, melihat Eric Kin bahkan tidak bisa memegang pedang dengan baik. Meski energi kehidupannya pulih, tetapi ia telah kehilangan banyak reiki. Eric Kin sedikit mengernyit. Energi kehidupan dapat menyembuhkan lukanya, tetapi tidak dapat mengisi kembali reiki yang terkuras. Sekarang, sudah tidak punya cukup waktu untuk memulihkan reiki, jadi hanya bisa menggunakan giok abadi dari Nicholas Peng. Kemudian, Eric Kin mengeluarkan 5 potong giok abadi. Giok abadi yang diisi dengan energi abadi tidak dapat diserap oleh kultivator biasa, tetapi Eric Kin yang pernah menciptakan teknik bintang bisa langsung menyerapnya. 5 batu abadi yang tak tertandingi hancur dalam sekejap, dan sejumlah besar energi abadi menjamah seluruh tubuhnya. Di bawah dorongan teknik, Eric Kin dengan cepat mengisi kembali energi abadi miliknya. Guntur kelima jatuh. Eric Kin tidak mengambil kembali pedang Kingtong, tetapi mengeluarkan reiki dari mangkuk pemanggil roh, dan sebuah cahaya reiki menghalangi pukulan itu. Sementara guntur keenam, Eric Kin menggunakan jurus naga api untuk menghancurkannya. Di mata semua orang yang terkejut, meski Eric Kin terluka parah dan berlumuran darah, namun ia berubah menjadi semakin berani. Kak Kin sepertinya bisa melewati hukuman langit pertama dengan sempurna, kata Tuan Chen dengan antusias. Teman seiman benar-benar luar biasa. Kultivator lainnya juga ikut berseru. Meski Eric Kin punya berbagai macam cara untuk memulihkan tubuhnya dengan cepat, tetapi itu juga harus bergantung pada kekuatannya. Terlepas dari batu abadi maupun energi kehidupan,
Mereka semua adalah harta yang Erikin pertaruhkan dan kumpulkan sebelumnya. Semua orang yang melihatnya pun merasa bahwa itu adalah hal yang patut didapatkannya. Paku berkarat berada di tangan saudara keluarga Hu, tetapi selama bertahun-tahun, mereka tidak mendapatkan sedikit pun energi kehidupan dari tangan roh sisa. Begitu juga dengan batu abadi, meski itu diperoleh dari Nicholas Peng, tetapi kita juga harus terlebih dahulu mengalahkan orang kejam seperti Nicholas Peng. Ketika semua orang merasa bahwa kondisi ini telah berakhir, sebuah masalah kecil terjadi. Johan Mi, yang telah menyusut di tepi pulau dan kembali gila, tiba-tiba berteriak dan bergegas ke Guntur setelah melihat Guntur di langit. Bersambung.